3 hari lagi kita akan memilih pemimpin kita. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu ingin merasakan nikmat dan manisnya iman, ayyuhibbal mar'ah la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai saudaramu, tak mencintai kamu kepada saudaramu kecuali karena Allah. Cintailah saudaramu karena Allah. Cintailah tetanggamu karena Allah. Jangan hanya gara-gara pilpres beda pilihan kamu musuhan. Dulu kamu sering ngopi, sering Pak Ustadz. Sekarang musuh besar Pak Ustadz. Kenapa? Beda pilihan. Dia nyoblos 04, saya 05 Pak Ustadz. Saya sebutkan aja 45, tak boleh sebutkan 1, 2, 3. Ini masa-masa sensitif kampanye. Karena beda pilihan, janganlah Pak. Jangan sampai hanya gara-gara pilihan kita musuhan. Jangan sampai, jangan ditukar dengan seperti ini. Kita persahabatan lama, apalagi dengan tetangga. Bukan berarti saya menyampaikan, oh berarti Pak Ustadz tak pilih sini. Enggak, saya punya pilihan. Tapi kalau untuk urusan saudaraan itu nomor 1. Karena beda seragam, kamu enggak temenan sama dia. Seragamnya beda Pak Ustadz. Dulu seragam kami hijau, sekarang sudah pakai pink, bukan teman saya Pak Ustadz. Dulu, kamu kan temenan, sudah pindah Pak Ustadz, bukan tetangga lagi, jadi bukan teman. Kan kamu masih saudara, enggak ada lagi Pak Ustadz. Dulu kan pernah, iya memang dulu satu grup WhatsApp, karena dia keluar Pak Ustadz, musuh saya tuh Pak Ustadz. Dulu kamu teman sama dia, iya Pak Ustadz, kenapa? Karena satu kerjaan. Sekarang dia pensiun, bukan teman saya lagi Pak Ustadz. Ini tak betul. Maka kita mencintai saudara kita karena Allah, jangan sekat. Jangan sampai berantem, jambak-jambak rambut, pukul-pukulan hanya berbeda prinsip, berbeda konsep, berbeda cara pandang. Maka jaga, seperti contoh di pengurus-pengurus masjid, berapa banyak saya dapat laporan kayaknya di TV bukan di Batam. Pengurus lama dengan pengurus baru tak pernah akur. Entah apa, padahal sama-sama sujud. Itulah godaan setan. Setan itu qad ya'isa syaitan ayya'mudal musallun. Setan itu putus asa menggoda manusia yang sudah sholat. Kenapa? Karena mereka tak mungkin digoda. Jangan sholat, jangan, tak bisa. Karena mereka sudah biasa sholat. Tapi cara mereka untuk menggoda manusia ditanamkan dalam hatinya walakim fit tahris, bermusuhan. Berapa banyak orang sama-sama sujud, sama-sama ngaji Al-Quran, tapi ada dendam. Jangan sampai, padahal janji Rasulullah sab'atun, ada 7 golongan, yudilluhumullahu fidlihi, Allah akan berikan naungan di akhir nanti, yaumala dhillah illa dhilluh. Tidak ada naungan di akhirat kecuali naungan Allah. Siapa itu? Rojulani, ada 2 orang laki-laki, tahabba fillah, keduanya mereka mencintai Allah, ijtama'a alaihi, mereka berkumpul karena Allah, wa tafarraqa alaihi, dan mereka berpisah karena Allah, akan dapat naungan. Bapak sekarang sudah bisa tahu mana kawan, mana sebenarnya sahabat, mana sebenarnya teman sejati. Ada pepatah bilang, menang banyak berkawan, kalah akan menemukan sahabat sejati. Bisa bikin update status Pak Heru. Menang banyak berkawan, kalah menemukan sahabat sejati. Tak paham Pak Ustadz, kalau kita banyak duit, kita kaya Pak, banyak kan yang ngaku saudara kan kita. Kamu saudaraku. Pulang ke kampung bawa Alphard kita, padahal tak kenal. Kamu dulu temanku loh katanya. Itu dulu waktu kita masih di sekolah mana. Siapalah orang ini kan. Tahu nggak kata si nenek itu? Dulu kamu kecil aku gendong terus ke rumahmu. Padahal nenek ini merantau juga ke desa tuh. Tak tahu tiba-tiba ngaku. Gitulah kalau kita banyak duit Pak. Tapi kalau kita jatuh Pak, banyak hutang Pak, ditangkap polisi, tak ngaku teman sejati. Kan kamu sering nongkrong berdua. Enggak, bukan teman saya Pak Ustadz. Dulu waktu nongkrong, itu kebetulan pas lewat Pak Ustadz. Padahal dia sudah tetangga, kawan. Karena sudah lagi jatuh, banyak hutang, tidak diakuin. Betul apa tidak nih Pak? Di TV kan Pak? Di sinetron Indosiar, bukan di sini. Banyak orang seperti itu. Sama dengan Nabi Muhammad ketika menaklukkan Mekah. Semuanya ngaku, kamu orang mulia Muhammad, kamu saudaraku mulia. Kenapa? Karena mereka sudah kalah. Kenapa maksudnya? Kalau kita jatuh, kalau kita miskin, kalau kita banyak hutang, kalau kita dapat musibah, sebenarnya Allah ingin menunjukkan kepada kita siapa sahabat sejati bagi kita. Tak paham saya Pak Ustadz. Kalau kita lagi senang Pak, sehat, banyak kawan ngajak ngopi Pak. Tapi ketika sakit Pak, disampaikan di WA, mohon doanya kawan-kawan, si Nuruddin sedang sakit, mudah-mudahan sembuh. Apa kata kawan-kawan sejatinya tuh? Amin, 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 amin. Tak ada yang datang ke rumahnya Pak. Temanmu berapa di Facebook? 5.000. Di TikTok 11.000. Di YouTube berapa temanmu? 4.000. Ketika engkau sakit, apakah yang 5.000 datang? Tak ada yang datang ke rumah Pak.
yang datang cuma istri kita. Mereka cukup buat stiker di WA, mudah-mudahan syafakallah, mudah-mudahan engkau sembuhkan. Sampai di ICU Pak, sampai infusnya banyak, sudah 1-2 nyawanya. Sahabat yang sering ngopi tak datang juga ke rumah sakit Pak. Itu di sinetron, bukan di sini. Jadi kalau Bapak ini sekarang bisa tengok siapa sebenarnya teman sejati bagiku. Tapi jangan gara-gara ini Bapak pulang semuanya diblok. Ini kayaknya bukan teman karena Allah nih. Ini ecek-ecek aja. Enggak seperti itu konsepnya. Nanti Bapak diblok semua. Kenapa kok blok, kata Ustadz Nuruddin begitu? Aku tengok tetangga nih cuma manis di muka katanya, hatinya busuk katanya. La ilaha illallah. Saya pula yang salah Pak. Jadi apa maknanya? Rasulullah sudah menyampaikan, cintailah tetanggamu, cintailah saudaramu, cintailah teman sekantarmu karena Allah, bukan karena bisnis. Kalau bisnisnya pecah, musuh. Kalau sudah pecah kongsi, musuh. Kenapa? Karena mengawali berteman dengan orang ada maksud lain, keuntungan. Tapi ketika maksud lain itu pecah, bisnisnya tak betul, maka kita akan musuhan. Berapa banyak yang terjadi seperti itu? Mertua sama besan. Karena sudah cerai anaknya musuhan. Berarti awalnya dia menganggap saudaraan hanya persaudaraan mantu dan anak. Tapi ketika sudah cerai, padahal seorang mantu dengan mertua meskipun cerai dengan istrinya tidak batal wudhu. Jadi saya nih misalkan ada orang laki-laki cerai dia dengan istrinya, maka anak laki-laki ini dengan mertua perempuannya sampai kapanpun tak boleh menikahi. Kenapa? Karena tetap mahram. Jadi meskipun cerai dengan istri kita, kita dengan mertua perempuan kita ini tidak batal wudhu. Sampai kapanpun tak bisa. Maka itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangankan mahram, tetap saudara.